رسول الله نبي الهدى لا تنساني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. قال إمامنا الإمام بوصيري رضي الله عنه وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. Berkata Imam Busiri dalam qasidah beliau, yaitu Qasidatul Burdah fi madahi khairil bariyah. Wa bata iwanu Kisra. Ini masih pasal tentang membahas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Burdah terdapat riwayat tentang bagaimana proses kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara keistimewaan kejadian yang terjadi saat kelahiran Nabi adalah di antaranya sesuai yang diceritakan atau diriwayatkan dalam hadis-hadis, dan Imam Busiri buat nadom syair terkait riwayat-riwayat tersebut, yaitu wabata iwanu Kisra, di waktu malam iwanu Kisra. Iwan itu balkon, teras. Kisra di sini adalah gelar untuk seorang raja yang berkuasa di wilayah Persia. Kalau di wilayah Romawi namanya kaisar. Kalau di Arab ada yang namanya sultan. Kalau di tempat kita prabu atau raden misalnya. Artinya ada gelar-gelar di wilayah-wilayah tertentu. Apabila sama kayak di Habasyah itu Najasyi. Kalau di Mesir Aziz. Kalau orang Kipti mengiau rajanya dengan Fir'aun. Nah itu semuanya gelaran. Sama kayak kita juga presiden. Siapa ngarannya? Siapa ngaran presiden kita? Siapa ngaran Kisra ini? Jadi wabata iwanu Kisra, di waktu malam teras balkon raja Persia. Wahwa munsodi'un. Jadi wahwa iwannya itu munsodi'un, hancur. Kalau dalam syarahnya di sini disebutkan di balkon tersebut ada 22 tiang penyangga
istana Raja Kisra tersebut 14 nang hancur. Maka hancurnya munsadi'un di sini maksudnya adalah asyaqqul bayyin, rakai bahasa kitanya, kada hancur lagi, rakai bujur-bujur. Kalau istilah kita tuh kadang ngalang-ngalang rumah itu nah tuh retak jar, ada bolong-bolong, ada bocor-bocor. Ini dasar hancur sampai ke dasar-dasarnya. Hancur atau rakai. Ablagu minal kasri, lebih banget daripada patah. Atau misalnya apa bahasa kitanya kalau bangunan itu ratak kagurulah. Ini dasar bujur-bujur hancur. Kasyamli ashabi Kisra ghayra multaimi. Kasyamli, seperti persatuan ashabi Kisra, pembesar Kisra. Artinya Kisra di sini ada 2 orang kisahnya. Jadi seperti persatuan pembesar Kisra yang lapas yang kedua, persatuannya ghayra multaimi, tidak bersatu lagi, artinya terpecah belah. Itu terpecah belah. Jadi dalam syarahannya disebutkan, di malam kelahiran baginda Nabi terjadi peristiwa besar, yaitu hancurnya teras atau istana, bagian daripada istana Raja Kisra, yang mana menurut riwayat dalam syarahnya itu, singgasana Raja Kisra tersebut tingginya kurang lebih 100 hasta, yang dibangun dalam masa tempo 20 tahun. Bahkan di masa itu, ini kada bakalan hancur kecuali kiamat ini jar. Sama kayak model Titanic juga nih. Ini kapal Titanic ini kada bataha tinggalam kecuali hatta sombongnya nih. Kada kawa tuh Tuhan meninggalamakan. Saking manusia itu tak ucap nang saking hendak mustahil tuh hancur. Ternyata hancur juga singgasananya. Singgasana kerajaan. Jadi menurut syarahnya, Kisra yang pertama itu Anushirwan. Jadi ada 2 kejadian di sini yang diceritakan oleh Imam Busiri. Ketika Nabi lahir, kerajaan Persia yang dipimpin rajanya bernama Anushirwan, kerajaannya nang hancur. Nah, terus ada Ashabu Kisra yang kedua, itu adalah Parpes. Nah, Parpes ini yang riwayatnya itu ketika sampai riwayat surat baginda Nabi kepada Raja Kisra, yaitu Parpes, anak daripada Hurmis, yang merobek-robek surat daripada baginda Nabi. Lalu disitulah Nabi mendoakan, seperti engkau merobek-robek suratku, maka seperti itu pula lah kerajaanmu. Bahasa kitanya hancur seperti kertas yang dirobek. Itu Parpes. Nah, Parpes ini ternyata kalau di bahasa Arab kan diterjemahkan ke bahasa Arab Al-Mudaffar. Al-Mudaffar itu yang selalu berjaya. Yang selalu berjaya. Nah, itu dari segi makna syarah tafsirnya. Lalu ada pula ulama yang mengartikan Iwanu Kisra di sini dikaitkan dalam masalah akhlak itu adalah Iwanu Iblis. Artinya kerajaan iblis hancur munsadi'un ketika apa? Lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika datang Nabi, ketika kita bahasa guru itu kan hakikat Nabi itu belum aktif benar Potensi untuk mengaktifkan tuh ada, cuman belum aktif. Nah, untuk mengaktifkan, untuk menghancurkan Iwanu Iblis,
kerajaan iblis, maka aktifkan hakikat baginda Nabi. Artinya munculkan, lahirakan dalam diri kita ini Nabi. Bahasanya apa ya lah? Lahir, dalam artian lahir itu tingkah laku kita itu pas dilayakakan mirip kayak baginda Nabi. Maka disitulah kerajaan apapun, kerajaan iblis, yang mana kerajaan Persia itu disimbolkan sebagai sebuah kesombongan. Nangarannya sombong ini gawian iblis. Nah, hendak menghancurkan kerajaan iblis, maka lahirakan, bahasanya munculkan diri Nabi di diri kita. Maka otomatis munsadi'unha, hancurlah kerajaan iblis tersebut. Itu isyari yang dapat ditangkap dari syair Imam Busiri. Jadi ternyata ulama itu bukan hanya mencari pahaman itu, pahaman yang tersurat saja. Ternyata ada juga pahaman yang tersirat. Ada lagi makna yang lain, maksudnya untuk ma'anu iwanu Kisra, iwanu iblis itu dengan cara bit taubah wal inkhilai anil ma'asi, dengan cara bertaubat dan berniat supaya mengurangi maksiat sakakawanya. Maka insya Allah kerajaan iblis akan hancur dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.